Om Swastiastu, semangat pagi anak-anak ibu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Welcome to back my channel YouTube Niputu Wilyawati dalam pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu di bab 8 mengenai tentang mendalami puisi materi 2 di kelas 10. Nah, sebelum kita lanjut ke materi 2, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami atau mendefinisi dan mengidentifikasi struktur dari puisi. Nah, namun sebelumnya selalu kunjungi channel Ibu Niputu Wilyawati dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan hari ini, yaitu kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu 8.3. 8.3 ini struktur puisi. Nah, di sini akan Ibu ajarkan dua struktur. Yang pertama kita bahas struktur fisik puisi. 8.3.1, struktur fisik puisi. Nah, yang namanya struktur fisik puisi itu ada rima, imaji, diksi, gaya bahasa, dan tipografi. Rima atau irama itu maksudnya persamaan bunyi yang terdapat pada puisi baik di awal, tengah, atau di akhir baris puisi. Kemudian yang kedua itu ada imaji atau maksudnya imajinasi, suatu kata atau susunan kata-kata yang mampu untuk mengungkapkan pengalaman, perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Nah, di sini maksudnya imajinasi itu bukan berarti dari pengalaman saja ya, pengalaman pribadi atau pengalaman penyair gitu, bukan. Jadi imajinasi itu akan keluar dari perasaan, kemudian dari apa yang dilihat, bahkan apa yang didengar gitu. Kemudian yang poin C itu diksi, pemilihan beberapa kata-kata yang dilakukan penyair dalam karya puisinya. Nah, di sini untuk membuat sebuah puisi itu kata-kata harus dipilih sesuai dengan konotasi, ya pemilihan kata yang memang ada makna tersirat gitu atau konotasi, makna kias gitu. Tidak asal atau sembarang menulis gitu, tidak. Kemudian poin D, gaya bahasa. Penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan efek serta konotasi tertentu. Nah, di sini gaya bahasa nanti maksudnya ada jenis gaya bahasa hiperbola, yaitu berlebih-lebihan. Kemudian metafora, personifikasi, litotes itu masih banyak. Mungkin kalian di bangku SMP itu sudah diajarkan. Nah, untuk di tingkat SMK itu kita akan lebih tingkatkan lagi. Kemudian poin E, tipografi. Bentuk puisi seperti pada halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata, tepi kanan kiri pengaturan barisnya hingga tanda baca. Nah, jadi tipografi ini adalah bentuk penulisan puisi. Nah, mungkin kalian sering melihat puisi bait pertama itu tulisannya ditulis kurang lebih mencolok 2 cm. Kemudian bait kedua sejajar di baris pertama, kemudian bait ketiga lagi mencolok kurang lebih 2 cm ke tengah gitu. Jadi ada juga bentuknya tipografi yang memang puisi itu satu baris yang jumlahnya misalnya satu bait misalnya 15 baris gitu, jadi sejajar ke bawah, itu namanya tipografi ya. Jadi lebih tepatnya teknik atau bentuk penulisan sebuah puisi. Nah, jadi ini struktur fisik puisi, ada rima atau irama, imaji, diksi, gaya bahasa, dan tipografi. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur yang kedua. Nah, untuk 8.3.2 yaitu struktur batin puisi. Tadi struktur fisik, sekarang struktur batin. Jadi lebih internal gitu ya, lebih dalam puisi. Yaitu strukturnya ada tema atau makna. Media puisi adalah bahasa, sudah jelas ya, bahasa. Jadi puisi harus memiliki suatu makna, baik itu tiap kata atau keseluruhan. Nah, jadi di sini pernah kalian diajarkan oleh guru di SMP itu membedah puisi. Mungkin itu maksudnya mencari makna puisi, mungkin caranya per baris, per bait gitu. Jadi harus
bekal kita utama itu adalah bahasa. Kemudian yang kedua yaitu ada rasa, sikap penyair terhadap suatu pokok permasalahan yang ada dalam puisi. Nah, di sini jika nanti Ibu tugaskan kalian untuk mendeklamasikan sebuah puisi atau membaca puisi, itu jangan asal membaca puisi atau membawakan puisi. Jadi harus ada rasa, sesuaikan dengan tema yang diangkat oleh penyair gitu. Kalau misalnya sedih itu harus bisa membawakan aura sedih. Kemudian yang poin C itu nada atau tone. Sikap penyair terhadap pembacanya serta nada berhubungan dengan tema dan rasa. Nah, ini ada kaitannya antara rasa dengan tone atau nada ya. Jadi kalau misalnya tema puisinya itu kemerdekaan perjuangan, otomatis nada atau tone puisi si pembaca puisi itu harus tinggi. Begitupun sebaliknya kalau sedih harus lembut. Kemudian struktur batin puisi yang terakhir itu ada amanat. Pesan yang ingin disampaikan dari penyair kepada pembaca puisi. Nah, di sini bukan hanya novel, cerita pendek yang harus ada amanat, melainkan puisi juga. Jadi, pesan yang ingin disampaikan oleh penyair itu apa? Jadi, si pembaca puisi nanti harus bisa menyampaikan kepada pendengar apa yang pesan yang disampaikan gitu. Nah, jadi struktur batin puisi itu ada tema atau makna, rasa, nada, dan amanat. Next. Nah, baiklah anak-anak, pertemuan hari ini materi kedua di bab 8 itu Ibu cukupkan sampai di sini. Seperti biasa di penghujung pertemuan Ibu akan berbagi goles tangan sedikit, tidak ada yang sia-sia selama Anda berjuang. Nah, jadi salam semangat selalu dari Ibu dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, ingat ya nak, tinggalkan komentar untuk bukti kalian telah menyimak atau mengikuti materi Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Terima kasih. Dadah, Sarah.